Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semua masih semangat ya? Hari yang padat dari kemarin hingga hari ini, mudah-mudahan hari ini kita semua akan semakin menambah wawasan lagi, semakin dibekali lagi, karena akan ada beberapa ministerial meeting yang akhirnya dilanjutkan dengan pelepasan secara resmi tim Ekspedisi Patriot 2025. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan selamat datang sekali lagi kepada Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftithah Sulaiman Suryanagara. Selamat pagi Pak, sudah memberikan semangat dan arahan kepada teman-teman tadi, kita berikan tepuk tangan. Juga sudah hadir di sini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak H. Osi Darmawan BSC MSC. Selamat pagi dan selamat datang. Kemudian selamat datang Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Faisal Riza yang juga sudah hadir. Selamat datang dan selamat pagi Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Profesor Suhasil Nazara PhD. Selamat pagi Pak. Tentu para rektor, guru besar, seluruh tim patriot dari Universitas Mitra yang saya sebutkan di sini, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, sebelah sana ya, Universitas, mana lagi nih? Institut Teknologi Bandung, oke. IPB University, Institut Teknologi 10 November, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, dan universitas di seluruh pelosok Indonesia. Mana suaranya? Juga terima kasih sudah hadir rekan-rekan media serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara online. Sekali lagi selamat datang di pembekalan dan pelepasan tim Ekspedisi Patriot 2025 dengan misi lakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi untuk menyukseskan Astacita di kawasan transmigrasi. Dan untuk memulai acara pada pagi hari ini kami dengan hormat memanggil Dirjen, Bapak Dirjen dari Kementerian Transmigrasi untuk memberikan arahan kepada rekan-rekan semua. Dipersilakan. Oh, kepada Bapak Menteri? Oh, langsung saja kepada Wakil Menteri Keuangan Bapak Suhasil. Kami persilakan Pak untuk memberikan ministerial lecture selama 15 menit kepada rekan-rekan semua. Dipersilakan. Ini TED Talk ya Pak ya? TED Talk, silakan. Musiknya selesai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Transmigrasi, teman-teman Wamen ini banyak paguyuban ya Pak. Jadi ini kita banyak sosial chat up-nya. Yang saya juga hormati seluruh pejabat tinggi madya di Kementerian Transmigrasi, kementerian lain yang hadir, dan yang saya banggakan seluruh peserta tim Ekspedisi Patriot dari 7 universitas yang pasti ini artinya universitas pilihan semua ini Pak Menteri ya. Saya ini juga orang kampus, jadi biasanya memang nyarinya adalah selama jadi dosen nyari riset. Sekarang 7 universitas ditantang oleh Pak Menteri Transmigrasi bikin riset yang benar, bikin riset yang baik. Jadi karena korps saya adalah korps dosen Pak Menteri, saya menitipkan betul kepada seluruh teman-teman dosen dari seluruh universitas untuk melakukan ekspedisi riset yang paling baik sesuai dengan kondisi yang ada
untuk perumusan kebijakan yang betul-betul jadi kebijakan. Anda siap nggak untuk itu? Nggak yakin suaranya saya. Siap nggak untuk itu? Bisa bikin bangga universitas di Indonesia atau tidak? Aku belum dengar dari sebelah sana, belum dengar dari sebelah sana. Anda masih kepagian kayaknya nih jam 9. Saudara-saudara sekalian, saya mau mulai dengan slide saya pertama. Saya hanya punya 15 menit, saya akan bicara very straightforward. Republik Indonesia didirikan oleh para founding fathers kita, pendiri bangsa. 4 cita-citanya ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Biasanya Anda dengar ini kalau lagi upacara. Coba sekarang Anda baca, kita baca sama-sama seluruh keempat ini. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang mau Anda datangi ke Kalimantan, ke Papua, ke Sulawesi, ke seluruh yang akan Anda lakukan ekspedisi adalah seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas kita melindungi itu. Saya ingin Anda berangkat dengan pemahaman seperti itu. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang akan Anda lakukan akan berkontribusi kepada perumusan program transmigrasi yang tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Anda percaya nggak dengan itu? Nggak yakin kan? Anda nggak yakin? Anda percaya nggak bahwa Anda melakukan pekerjaan yang akan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa Indonesia? Anda percaya atau tidak? Kalau Anda nggak percaya, mesti ikut tes ulang. Mesti ikut tes ulang. Anda percaya nggak kehadiran Anda di sini adalah untuk mewujudkan cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kalau Anda nggak percaya, kalau Anda hanya menganggap ini sebagai proyek, kalau Anda hanya menganggap ini sebagai kegiatan, tidak boleh. Anda menjalankan pekerjaan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tujuannya sampai. Tujuan keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Pak, apa urusan saya transmigrasi dengan ketertiban dunia? Saya sampaikan satu kalimat saja. Kalau transmigrasi kita bisa mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Anda kontribusi kepada reputasi Indonesia di dunia internasional. Kalau kita punya reputasi, kita bisa ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Yang bisa mewujudkan ketertiban dunia adalah orang-orang negara-negara yang punya reputasi. Kalau nggak punya reputasi, nggak ada gunanya. Ibu Bapak sekalian, di dalam pengelolaan ekonomi, kita menggunakan pasal 33. Bapak Presiden berkali-kali menguraikan pasal 33 ini, dan untuk kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dengan kabinet saat ini dirumuskanlah Asta Cita, 8 Asta Cita itu, dan bagian yang saya taruh dalam huruf merah adalah bagian yang Anda juga harus yakin, ini yang akan saya kontribusi. Bahkan sebenarnya Anda kontribusi kepada pemantapan ide Pancasila, Anda berkontribusi kepada pertahanan, Anda kontribusi kepada lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, hilirisasi, pembangunan desa, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, bahkan juga kehidupan berbangsa yang harmonis. Saudara-saudara sekalian, berikutnya saya ingin menyampaikan, lalu di mana menurut saya transmigrasi itu? Apa yang mesti dilakukan? Tolong slide yang nomor 5. Transmigrasi saya yakin sudah diuraikan oleh teman-teman di dalam Kementerian Transmigrasi dan kementerian lain adalah connecting, nomor 1 ya. Ini nomor 1. Saya lihat sejumlah menteri, sejumlah wakil menteri, sejumlah kementerian diminta untuk memberi Anda pembekalan.
pembekalan yang saya ingin sampaikan sebagai Kementerian Keuangan adalah nomor 1. Transmigrasi harusnya mengkonek seluruh program prioritas Presiden. Saya berharap program transmigrasi, ibu bapak, saudara-saudara yang akan pergi ke lapangan dan melakukan ekspedisi, melakukan riset, melihat inovasi, juga melihat seluruh program prioritas Bapak Presiden yang dijalankan. Lihat, di kabupaten itu sudah ada makan bergizi atau belum? Menurut ibu bapak, nanti kalau peserta transmigrasi, para transmigran kita bekerja di daerah-daerah kawasan transmigrasi, harusnya anaknya pergi ke sekolah dapat makan bergizi atau tidak? Anda nggak yakin juga. Oke, harusnya dapat. Karena program makan bergizi gratis kita adalah untuk seluruh anak sekolah. Pastikan, ibu bapak tolong lihat. Sudah ada MBG belum di sini? Sudah ada MBG belum di kabupaten ini? Sudah ada MBG belum di kecamatan ini? Kapan MBG-nya akan muncul? Berapa banyak akan secepat apa muncul? Lalu kemudian program yang sudah berjalan, program Keluarga Harapan. Kalau para peserta transmigran lalu dia masuk ke dalam desil 1, desil 2, harusnya dapat program Keluarga Harapan. Dapat atau tidak? Bantuan pangan non tunai, sekolah rakyat, program-program lainnya, Koperasi Desa Merah Putih. Saya ingin ibu bapak melihat program itu semua dan kemudian di lapangan sebagai suatu tim riset, the first ability is to connect the dots. Bukan hanya sekedar melihat satu program secara kecil dan sempit. Nah, tentu dengan melakukan itu kita berharap transmigrasi nantinya akan menjadi instrumen pembangunan kawasan, membentuk pusat pertumbuhan baru, membentuk growth center yang baru. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan dan tentu melalui penciptaan wirausaha, lapangan kerja, wirausaha, kegiatan ekonomi, perdagangan dan seterusnya. Ibu bapak sekalian, ibu bapak akan melihat ini semua dan saya ingin dalam laporan yang diberikan bukan hanya laporan yang sekedar laporan perjalanan, tapi laporan yang kemudian dikonstruksikan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak program yang dijalankan, program transmigrasi adalah salah satu katalis untuk connecting all the programs yang menjadi prioritas Presiden. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian, saya yakin bahwa teman-teman di Kementerian Transmigrasi telah mendesain berbagai macam jenis program transmigrasi, mungkin langsung yang ke beberapa jenis program yang saya nggak akan menguraikan karena ini pasti telah diuraikan secara mendalam dan Ibu Bapak teman-teman akan mendapatkan lebih banyak lagi perspektif. Tapi slide ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah Anda memakai uang yang dikumpulkan dari yang bayar pajak. Ini adalah taxpayers money. Oke. Tapi ada. Saya mau sampaikan bahwa it's not about money-nya. Bukan tentang kita punya uang atau enggak. Uang adalah alat kita. Kita kumpulkan. Kita pakai dengan baik dan ibu bapak adalah alat untuk menggunakan taxpayers money itu secara efektif, berhasil guna, dan juga efisien. Anggaran adalah alat kita untuk menjalankan tujuan negara tadi, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Anggaran itu adalah alat kita.
Dan untuk yang dikelola oleh Kementerian Transmigrasi dilakukan melalui program-program transmigrasi. Ibu Bapak adalah sekarang akan dikirim menjadi tim ekspedisi untuk membuat supaya program transmigrasi ini betul-betul mendapatkan perspektif dari lapangan apa yang terjadi, apa yang masih harus kita lakukan, apa yang harus kita rumuskan di dalam kebijakan. Semoga teman-teman semua yang dari kampus, 7 kampus yang menjadi pilihan dari Kementerian Transmigrasi melaksanakan ini dengan sepenuh hati. Pakailah anggaran yang ada, gunakan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kita kerjakan bersama-sama. Kami di Kementerian Keuangan tugasnya adalah termasuk mengumpulkan pajak, tugas kami. Biasanya sih ada yang komentar-komentar kalau lagi ngumpulin pajak, enggak apa-apa. Tugas Ibu Bapak adalah memakai anggaran dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan cita-cita yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi 15 menit kalau layar saya bilang time's up, tapi saya ingin nanya sekali lagi, apakah Ibu Bapak sekalian sebagai wakil dari seluruh universitas siap untuk ikut melaksanakan tujuan kita bernegara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui tim ekspedisi yang akan dikirimkan ke daerah-daerah transmigrasi kita, siap atau tidak? Oke, terima kasih untuk kesiapannya. Moga-moga ini jadi bahan renungan kalau besok-besok ngobrol sambil makan siang, sambil snack. Moga-moga menggugah semangat dan saya sampaikan selamat jalan, selamat melaksanakan ekspedisi Patriot. Semoga Tuhan bersama kita selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Profesor Suhasil Nazara PhD yang telah berkenan memberikan pembekalan yang luar biasa kepada tim Ekspedisi Patriot 2025. Beliau ini adalah akademisi lulusan Universitas Indonesia. Iya, dan telah mengemban berbagai jabatan di pemerintahan sejak 2009. Dan itulah tadi pembekalan yang luar biasa, diingat-ingat rekan-rekan semua ya. Dan juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Faisal Riza yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir juga. Kita akan langsung lanjut ke lecture berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Faisal Riza, lulusan Universitas Indonesia, dan sempat menjabat sebagai staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga staf khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mari kita sambut Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Faisal Riza. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diprotes oleh Pak Felix. Katanya ini UI atau UGM. Saya pernah satu tempat bersama Pak Felix di UGM. Setelah itu ke UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Transmigrasi, Bapak Dr. Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Nagara, SHMA, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi, MS, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Osi Dermawan, BSMSC, Wakil Menteri Keuangan,
Bapak Profesor Suhasil Nazara, Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian, para pejabat tinggi Madya dan Pratama, sini ada sahabat saya Bapak Felix Wanggai, anggota tim Ekspedisi Patriot tahun 2025 yang kami banggakan, tepuk tangan semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pelepasan pembekalan dan pelepasan tim Ekspedisi Patriot tahun 2025. Semoga kegiatan ini akan memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga perjalanan yang akan ditempuh oleh tim Ekspedisi Patriot ini akan berjalan lancar, sukses dan membawa hasil untuk rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama mengenai sesuatu yang umum sekali tentang sektor industri. Saya sebagai Wakil Menteri Perindustrian ingin menyampaikan kondisi industri pada hari-hari ini. Semoga informasi ini bisa memberikan tambahan bekal untuk para tim Ekspedisi Patriot yang akan menjalankan tugas. Sektor industri terus membuktikan bahwa menjadi sektor penopang utama perekonomian nasional, di mana sektor pengolahan non-migas mencatat pertumbuhan impresif sebesar 5,60% year on year. Angka ini memperlihatkan ekspansi yang sehat selaras dengan perannya sebagai pilar utama ekonomi dengan kontribusi yang besar terhadap PDB sekitar 16,92%. Dalam konteks perdagangan antar negara, sektor manufaktur Indonesia di pasar internasional juga memiliki kinerja ekspor yang solid. Semester pertama tahun 2025, kinerja ekspor industri pengolahan non-migas mencatat kontribusi sebesar 79,46% dari total ekspor nasional dengan nilai sebesar 107,4 miliar US dollar. Dari sisi investasi, minat investor untuk berinvestasi di sektor industri juga sangat tinggi. Ini realisasinya mencapai 366,6 triliun rupiah atau setara sekitar 38,88% dari total investasi nasional. Oleh karena itu, hingga Februari 2025, sektor industri pengolahan non-migas telah menyerap sekitar 19,60 juta tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa industri bukan hanya penggerak ekonomi, tapi juga pilar kesejahteraan masyarakat. Adik-adik dan saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini yang saya banggakan, semua angka, peringkat, dan pencapaian yang telah dicapai hingga hari ini sesungguhnya bukan tujuan dari kegiatan industri, melainkan indikator bahwa lokomotif industri sedang berjalan menuju tujuan dengan rel yang benar. Pada hakikatnya bahwa industrialisasi dan pembangunan industri merupakan kegiatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi besar industrialisasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yaitu membangun industri, mendukung pemerataan ekonomi melalui pengembangan industri rakyat dan industri kecil menengah berbasis perwilayahan industri.
Perwilayah industri memiliki visi untuk melakukan penyebaran, pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menciptakan porsi pertumbuhan yang lebih berimbang antara industri yang berada di Jawa dan industri yang berada di luar Jawa. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian disebutkan bahwa perwilayahan industri dilakukan dengan mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri atau WPPI, kawasan peruntukan industri atau KPI, dan pembangunan kawasan industri serta sentra IKM sebagai pusat pertumbuhan industri. Hari ini Kementerian Perindustrian terus mendorong pertumbuhan industri dan kawasan industri baik di Jawa maupun luar Jawa. Ada 166 kawasan industri yang salah satu yang paling tinggi hari ini itu adalah Batam sebagai kawasan industri yang sudah cukup lama beroperasi dan kawasan-kawasan industri yang baru tumbuh di sekitar Sulawesi yang menjadi konsentrasi produksi tambang berbasis nikel yang akan dikembangkan menjadi industri olahan atau turunan dari produksi produk berbasis nikel, salah satunya adalah baterai, industri baterai. Pada hari ini industri baterai terus berkembang karena kebutuhan baterai untuk memenuhi sektor-sektor industri termasuk otomotif terus meningkat. Di luar Jawa, kawasan industri diarahkan untuk pengolahan sumber daya alam, efisiensi logistik, dan pusat pertumbuhan baru, sedangkan di Jawa diarahkan untuk industri berbasis teknologi tinggi, padat karya, dan hemat air. Berdasarkan dari data, sistem perwilayahan industri nasional di Kemenperin dan sistem informasi peta terpadu kawasan transmigrasi Kementerian Transmigrasi telah memetakan kawasan industri yang berdekatan dengan kawasan transmigrasi untuk menyusun perencanaan program kegiatan yang dapat dikerjasamakan dalam rangka sinergi pengembangan industri kawasan transmigrasi. Strategi ini bukan hanya sekedar hilirisasi, tetapi industrialisasi yang terdesentralisasi dan demokratis. Secara lokasi bukan hanya membangun pabrik besar di Pulau Jawa, melainkan juga membangun komunitas dan ekosistem industri strategis berbasis potensi lokal. Hal ini dapat memecah ketimpangan industri skala besar dan pelaku lokal yang selama ini terlihat tidak seimbang, menjadi sebuah sinergi yang berkelanjutan. Untuk mendukung sinergi tersebut, kawasan transmigrasi dapat membentuk sentra IKM dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang dimiliki. Bapak Ibu semua yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan, dalam rangka pengembangan perekonomian dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sentra IKM dapat diwujudkan dalam bentuk desa maupun kumpulan beberapa desa yang saling berkaitan dalam ekosistem aktivitas industri, membentuk klaster industri tertentu dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai ilustrasi, jika ada satu desa industri, jadi ada satu desa industri menghasilkan produk sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, mengacu pada kompetensi inti industri daerah sesuai dengan persebaran WPPI atau wilayah pusat pertumbuhan industri. Keberadaan kawasan industri berbasis industri besar dan pusat pemasaran bersama dapat memperkuat ekosistem usaha di mana desa industri yang menjadi supplier yang dapat menyediakan produk
untuk digunakan di kawasan industri maupun stakeholder lainnya. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi satu kawasan industri di Sulawesi Tengah, di Morowali, yang satu daerah yang tadinya jumlah penduduknya hanya 2.000, sekarang dengan kawasan industri menjadi satu daerah dengan jumlah pekerja mencapai hampir 90.000 pekerja. Pertumbuhan daerahnya terjadi dengan cepat, kemudian berbagai macam kelompok masyarakat di sekitar Sulawesi masuk ke wilayah Morowali untuk berniat bekerja di kawasan industri, sehingga bertumbuhlah satu daerah itu menjadi daerah yang sangat padat, sehingga memerlukan penataan yang lebih baik. Adik-adik semua, dengan konsep pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam di daerah-daerah, maka tidak menutup kemungkinan daerah-daerah yang selama ini menjadi lokasi dari transmigrasi akan bertumbuh dengan cepat menjadi kawasan industri. Di Morowali dulu Morowali adalah salah satu tujuan dari transmigrasi. Ada banyak penduduk dari Jawa dan dari Bali pindah ke Morowali. Mereka mendapatkan lahan waktu itu sekitar 2 hektar. Sampai belum dikembangkannya kawasan industri, para transmigran di Morowali itu hanya menggunakan lahannya untuk berproduksi. Mereka menggunakan lahan untuk kakao, mereka beternak kambing, dan mereka mulai mencari ikan karena daerahnya berdekatan dengan laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun 20 tahun kemudian, daerah yang tadinya tidak diminati berkembanglah menjadi satu kawasan industri yang memproduksi banyak sekali sumber daya alam diolah, mulai dari nikel, ada alumina, ada gas, dan yang lain-lain, berkembang menjadi luar biasa. Hari ini para transmigran mendapatkan banyak sekali benefit dari kegiatan industri di kawasan industri. Ini salah satu contoh bagaimana persebaran transmigrasi ikut mendukung kegiatan kawasan industri, bahkan menjadi bagian dari pengembangan kawasan industri. Oleh karena itu, dukungan sentra IKM di kawasan industri seperti industri IMIP, ya, Industrial Morowali, International Morowali Industrial Park, itu menjadi sangat strategis. Sehingga kami mengusulkan adik-adik semua ikut juga mendorong adanya sentra IKM di lokasi-lokasi transmigrasi agar bisa mendukung kegiatan industri dan bisa menambah pendapatan bagi transmigran dan calon transmigran. Bapak Ibu semua yang saya hormati, transmigrasi bukan hanya solusi pemerataan penduduk, tapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak perekonomian di daerah. Melalui pendekatan hilirisasi industri berbasis sentra daya lokasi, sumber daya lokal, program transmigrasi dapat memperkuat rantai pasok bahan baku, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan nilai tambah
produk dalam negeri. Potensi sumber daya lokal yang dapat menjadi produk unggulan daerah transmigrasi antara lain pengolahan kakao, di mana produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan nasional. Bahkan biji kakao yang kita produksi hari ini dibutuhkan untuk ekspor dan pengolahan industri kakao di dalam negeri. Biji kakao dapat diolah menjadi pasta, bubuk, hingga produk kosmetik dan farmasi. Daerahnya hari ini tersebar di Aceh, Sulawesi, dan Papua Barat. Kopi di Indonesia merupakan salah satu favorit dari produk kopi yang dibutuhkan pasar global. Kebutuhannya masih sangat tinggi, termasuk untuk kebutuhan nasional. Diolah menjadi kopi bubuk, kopi instan, produk makanan, bahkan body care. Daerah potensialnya, adik-adik semua, ada di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan, serta NTB. Komoditas strategis yang lain adalah sawit dan karet. Ada banyak cerita sukses transmigran yang berhasil mengolah sawit dan karet. Misalnya di Sulawesi, di Sumatera Selatan, di Bangka Belitung, ada juga di Lampung. Hilirisasi dari sawit bisa menghasilkan biofuel, oleochemical, biomaterial, sementara karet untuk memproduksi bahan sarung medis, hingga untuk keperluan komponen pendukung infrastruktur. Ada juga adik-adik semua gula dan jagung yang juga menjadi prioritas pemerintah hari ini untuk kemandirian atau ketahanan pangan. Produksi gula dalam negeri masih sangat kecil, 2,2 sampai 2,6 juta ton. Kebutuhan nasionalnya mencapai 6,14 juta ton. Pemerintah menargetkan swasembada gula di 2028 dan gula industri di 2030. Sedangkan jagung merupakan produk yang sebenarnya sangat mudah untuk dikelola dan saya kira hampir semua transmigran akan memiliki kemampuan untuk mengolah jagung, dan jagung diarahkan oleh pemerintah untuk juga menjadi pakan ruminansia dan unggas untuk mendukung kolaborasi lintas sektor. Begitupun juga dengan sagu dan minyak atsiri. Potensinya sangat besar. Kalau adik-adik semua, terutama yang perempuan, biasa menggunakan atau lebih familiar dengan parfum yang baru biasanya beraroma patchouli. Patchouli itu salah satu minyak atsiri hasil asli dari Sulawesi yang bisa dikembangkan oleh industri parfum dunia. Sekarang ini menjadi salah satu favorit aroma. Untuk minyak atsiri banyak tersebar di Papua, Maluku, dan Sulawesi. Hilirisasi menjadi salah satu sektor yang sangat erat kaitannya dengan transmigrasi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah hari ini pada dasarnya adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para transmigran bertahun-tahun lamanya. Karena transmigrasi mampu menjadi motor pembangunan ekonomi daerah hingga memperkuat pondasi kemandirian industri nasional. Bapak Ibu semua yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan, hari ini salah satu program utama pemerintah adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi penting
dan ketahanan pangan tidak akan terjadi kalau alat-alat pertanian dan alsintan kita tidak tersedia. Kebutuhannya sangat besar dan selama ini industri dalam negeri belum mampu menyokong kebutuhan alsintan secara nasional. Oleh karena itu, adik-adik semua yang akan menjadi patriot transmigran ini akan berkesempatan bertemu dengan banyak sekali kelompok masyarakat di daerah-daerah yang berprofesi sebagai tukang las, bengkel motor, maupun bengkel-bengkel lainnya. Bengkel-bengkel ini berpotensi menjadi katalisator untuk mendukung ketahanan pangan. Dengan apa? Dengan cara memproduksi alat-alat pertanian yang sederhana. Kementerian Perindustrian insya Allah akan mendukung langkah yang dilakukan oleh baik itu Kementerian Transmigrasi maupun para patriot yang akan bertemu dengan banyak kelompok-kelompok seperti ini. Jika ada yang menginginkan satu konsolidasi, kolaborasi maupun dukungan peningkatan kapasitas dari bengkel, dari bengkel las, dari bengkel motor maupun bengkel-bengkel lainnya, menyediakan alat-alat pertanian yang sederhana, Kementerian Perindustrian akan siap bekerja sama. Di sini saya ditemani oleh Kepala Badan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Bapak Mas Rohan. Beliau bertugas untuk menyediakan atau menyiapkan tenaga kerja industri yang siap pakai. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan untuk memperkuat kerjasama peningkatan sumber daya manusia industri di berbagai daerah termasuk di kawasan transmigrasi dengan sangat terbuka, Kementerian Perindustrian akan membantu dan bekerja sama. Adik-adik dan saudara-saudara yang saya hormati, apa yang hari ini kami sampaikan dari data maupun kebijakan adalah cerminan dari kerja kolektif kita bersama bahwa Indonesia tidak ingin sekedar tumbuh, tetapi tumbuh dengan arah yang tepat menuju pembangunan dan kemajuan yang berkelanjutan dan merata. Saya berharap tim ekspedisi Patriot dapat menjalankan tugas, memetakan potensi daerah, menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis sebagai referensi dalam perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan industri. Mari kita bersama mendukung pemerataan perekonomian nasional, meyakini dan bahwa industri yang berdaulat adalah kunci mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2024. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Faisal Riza untuk pembekalannya kepada tim Ekspedisi Patriot 2025, khususnya bagaimana potensi industri di area transmigrasi sebagai penggerak ekonomi daerah. Dan sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Profesor Dr. Insinyur Amarul